Lagi rame nih guys pidato Prabowo soal Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan siap mengakui Israel kalau Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Di sini gue nggak akan bahas spesifik soal solusi dua negaranya karena pembahasan soal proses sampai ke sana itu panjang banget. Bisa satu video sendiri untuk membahasnya. Di video ini kita bahas soal sudut pandang Indonesia saja. Bagaimana Indonesia memandang konflik Israel-Palestina itu sendiri. Dukungan Indonesia terhadap Palestina itu konsisten guys. Dari awal negara ini merdeka sampai sekarang, kemerdekaan Palestina itu masih menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri kita. Tapi dalam hal kebijakan luar negeri terhadap Israel, sikap pemerintah Indonesia itu sebenarnya mengalami perubahan. Indonesia paling tegas menolak Israel itu pada zaman Soekarno. Bahkan dulu pernah ada momen Soekarno nggak ngelibatin Israel dalam konferensi Asia Afrika dan Asian Games dan bilang selama kemerdekaan tidak diberikan kepada Palestina, maka selama itu juga Indonesia menentang penjajahan Israel. Beralih ke zaman Soeharto, hubungan Indonesia dan Israel itu mulai beranjak positif. Untuk pertama kalinya Indonesia membuka hubungan dengan membeli pesawat tempur dari Israel. Tahu alasan kenapa Orba sampai beli pesawat tempur ke Israel? Simply karena terkesan dengan pencapaian militer Israel dalam rangkaian perang Arab Israel. Mau marah, tapi itu fakta. Cuma waktu itu Soeharto nggak mau terang-terangan karena khawatir nanti ada gejolak di dalam negeri. Sentimen buruk terhadap Israel itu sudah sejak lama ada di benak masyarakat Indonesia. Sampai-sampai rezim otoriter kayak Orba aja nggak berani terang-terangan. Sejak saat itu, Indonesia nggak pernah lagi tuh menganut opsi solusi satu negara yang menolak Israel sepenuhnya. Di zaman Gus Dur, dulu sempat wacana itu disampaikan ke publik. Tapi reaksi masyarakat dahsyat banget sampai Gus Dur dituduh antek Zionis. Di zaman SBY, Jokowi, sampai Prabowo ini sikap Indonesia sama, yaitu bersedia mengakui Israel jika Palestina mendapatkan kemerdekaan atau yang kita kenal dengan solusi dua negara. Kalau Megawati gue belum pernah dengar sih ya statementnya soal ide solusi dua negara ini. Tapi Puan Maharani selaku petinggi PDIP pernah bilang juga akan mendukung solusi dua negara ini. Asal kalian tahu, meskipun Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sampai sekarang, tapi kedua negara itu aktif melakukan ekspor-impor produk sejak tahun 1990-an. Data terbaru yang gue dapat nih, dan mungkin nanti akan ada update-nya lagi, bahwa di tahun 2023 kedua negara mencatatkan transaksi dagang puluhan sampai ratusan juta dolar Amerika dalam berbagai produk. Mau marah, tapi ini fakta. Indonesia tidak lagi menganggap isu Palestina-Israel ini sebagai isu penindasan atau perampasan tanah, tapi sudah mulai menerima realita bahwa Israel sudah menjadi satu negara yang udah established, satu hal yang bahkan juga sudah diterima oleh otoritas resmi Palestina dan negara Arab lainnya. Dan solusi paling realistis saat ini yang mereka bisa perjuangkan hanyalah memastikan Palestina merdeka dengan solusi dua negara. Lagi-lagi, pada akhirnya Indonesia hanya akan mengejar kepentingan nasionalnya di atas yang lain.